jawab, alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, apa kabar anak ibu hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, bagus ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa. Silakan ketua kelasnya nanti setiap pimpin doanya ya. Sebelum itu kita akan melakukan tepuk berdoa. Nah, adapun tepuk berdoanya tuh ibu contohin ya. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, ku siap berdoa. Itu ya anak-anak. Baik Bu. Oke, kita mulai ya. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, bunyi semua. 1, 2, 3, ku siap berdoa. Siaga berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ketua kelas. Nah, anak-anak, hari ini ibu akan mengabsen terlebih dahulu kalian ya. Ria Agustina, Setia Febriani Hani, Hadir Bu. Ana Septiana Zuhel, Alia Fatima, Hadir Bu. Nur Hasmiranti. Hadir Bu. Alhamdulillah hari ini kalian hadir semua ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hari ini, seperti biasa kita akan melakukan pembiasaan, yaitu berupa menyanyikan lagu nasional dan kegiatan literasi 15 menit. Oke, dari anak-anak semuanya, kira-kira siapa yang berani untuk maju ke depan memimpin lagu nasional hari ini? Saya Bu. Baik, kepada Nur Hasmiranti silakan ke depan. Kepada anak semua silakan berdiri terlebih dahulu. Mari Bung rebut kembali 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengannya. Sekarang telah menjadi lautan api, mari Bung rebut kembali. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih kepada Nur Hasmiranti yang sudah berani untuk memimpin lagu nasional hari ini. Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan literasi 15 menit. Silakan kalian baca terlebih dahulu ya. Sudah selesai anak-anak membacanya? Sudah. Oke. Coba dari kalian semua siapa yang ingin menyampaikan isi dari cerita tersebut? Saya Bu. Kepada Ria, Agustina silakan. Jadi ceritanya tentang bunga mawar yang merasa kemudian dan bunga yang paling dari cantik dari bunga-bunga lainnya Bu. Dan dia suka mengejek aku karena aku bunga paling jelek berduri. Tapi saat musim kemarau ternyata kaktus yang
Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita tersebut yaitu kita tidak boleh bersikap sombong dan merasa diri kita paling sempurna, karena pada dasarnya setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Anak-anak, sekarang ibu mau tanya, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Saya, Bu. Silakan. Cara pembangkitan tumbuhan, Bu. Oke, benar ya. Minggu lalu kita membahas tentang cara perkembangbiakan tumbuhan. Ada yang masih ingat apa saja jenis-jenis dari perkembangbiakan tumbuhan? Saya, Bu. Silakan aja. Perkembangbiakan tumbuhan itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada perkembangbiakan vegetatif dan yang kedua ada perkembangbiakan generatif. Betul. Jadi perkembangbiakan itu ada dua, yaitu ada vegetatif dan generatif. Nah, vegetatif sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Ada yang bisa menyebutkan apa saja contoh dari vegetatif alami, vegetatif buatan, dan generatif? Ya, pada Alia? Vegetatif alami itu contohnya seperti tunas, Bu. Karena kan tunas itu muncul dari permukaan water. Jadi perkembangbiakan vegetatif alami ini berlangsung tanpa proses alami tanpa bantuan dari manusia, Bu. Betul ya. Jadi contoh dari vegetatif alami itu ada tunas, vegetatif buatan itu ada congkok, stek, dan generatif sendiri ada penyerbukan. Nah, jika minggu lalu kita belajar tentang cara perkembangbiakan tumbuhan, hari ini kita akan belajar tentang cara tumbuhan beradaptasi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, ibu harap kalian mengetahui apa sih pengertian dari adaptasi tumbuhan. Yang kedua, anak-anak ibu tahu apa saja jenis-jenis dari adaptasi tumbuhan dan bagaimana tumbuhan tersebut beradaptasi. Nah, ibu akan membagikan bahan ajar yang anak-anak, siapa di rumahnya yang punya tumbuh-tumbuhan? Ya, Nur Hasmiranti, ada tumbuhan apa di rumahnya? Kalau di rumah saya ada tumbuhan kaktus, Bu. Oh, kaktus. Ada lagi? Anak, silakan. Di rumah saya keladi, Bu. Oh, ada keladi. Nah, tumbuhan-tumbuhan itu merupakan salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang harus kita jaga dan kita rawat. Karena apabila kita menjaga dan merawat tumbuhan tersebut, artinya kita sudah mensyukuri apa yang Allah berikan. Nah, anak-anak, sekarang ibu mempunyai beberapa gambar dari tumbuh-tumbuhan. Nah, bentuk dari tumbuhan ini bermacam-macam. Kenapa tumbuhan itu bentuknya bermacam-macam? Karena tumbuhan tersebut akan beradaptasi terhadap lingkungannya. Nah, ada pun pengertian adaptasi, yaitu kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri pada lingkungannya.
Dan yang ketiga ada adaptasi Tingkah laku. tingkah laku. Pertama, kita akan membahas adaptasi morfologi. Nah, adaptasi morfologi ini merupakan adaptasi terhadap kondisi lingkungannya. Nah, adaptasi morfologi ini terdiri dari 4 jenis. Yang pertama ada xerofit. Nah, xerofit ini merupakan tumbuhan yang hidup di lingkungan yang kering. Contohnya seperti lidah buaya dan kaktus. Adapun ciri dari tumbuhan xerofit ini yang pertama yaitu dia memiliki duri. Nampak kan anak-anak? Dia memiliki duri. Nah, di mana duri ini berfungsi untuk mengurangi penguapan. Lalu pada tanaman xerofit juga memiliki batang yang berlapis. Lalu memiliki akar yang sangat panjang untuk mencari sumber air yang sebanyak-banyaknya. Lalu yang kedua itu ada higrofit. Nah, ada yang tahu higrofit itu apa? Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air, Bu. Nah, higrofit itu tumbuhan yang hidup di tempat lembab. Nah, contohnya itu seperti keladi. Keladi ini memiliki permukaan daun yang luas. Nampak kan anak-anak, permukaannya luas dan licin. Keladi ini juga memiliki banyak stomata. Ciri-ciri yang pertama ada batang yang berongga, di mana batang berongga pada tumbuhan higrofit itu berfungsi untuk mengurangi kadar air dalam batang. Pada tanaman higrofit juga memiliki akar yang pendek. Fungsinya untuk mempersempit bidang penyerapan. Lalu yang ketiga, yang ibu bilang tadi, dia memiliki daun yang luas dan licin, di mana itu berfungsi untuk memperbanyak penguapan. Nah, anak-anak, yang ketiga itu ada hidrofit. Nah, hidrofit ini merupakan tumbuhan yang hidup di air. Nah, contoh lain dari tumbuhan yang hidup di air, siapa yang tahu? Ya, betul, eceng gondok. Nah, adapun ciri-ciri dari tumbuhan yang hidup di air, yang pertama, dia hidup dengan mengapung di atas air. Yang kedua, dia memiliki daun yang lebar dan tipis. Apa fungsinya? Untuk mempercepat penguapan. Betul, untuk mempercepat penguapan. Yang ketiga, dia memiliki batang yang berongga-rongga dan mampu menampung udara guna untuk mengapung pada permukaan air. Pada tumbuhan hidrofit ini juga memiliki banyak stomata guna untuk meningkatkan laju transpirasi dalam tubuh dan penguapan. Lalu pada tumbuhan hidrofit ini juga memiliki akar pendek dan halus, yaitu supaya air cepat berpindah dari akar ke anggota lain. Nah, lalu yang terakhir dalam adaptasi morfologi itu ada halofit. Apa itu halofit? Halofit itu tumbuhan yang dapat hidup pada lingkungan dengan kadar garam yang tinggi. Iya, benar. Yaitu tumbuhan yang bisa hidup pada kadar garam yang tinggi. Contohnya seperti muara sungai, pantai, laut. Nah, contohnya ini yaitu ada tumbuhan bakau. Nah, sekarang anak-anak bisa lihat contoh dari tumbuhan bakau ini, ciri-cirinya apa yang terlihat? Memiliki akar yang panjang dan kuat, gunanya untuk menopang tumbuhan tersebut. Anak, selain dia memiliki akar yang panjang dan kuat, dia juga memiliki daun yang kaku dan tebal dengan permukaan yang licin, di mana ini berfungsi untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Dan bagian bawah dari tumbuhan bakau ini memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan kadar garam. Oke, itu tadi adaptasi morfologi. Selanjutnya kita masuk ke adaptasi fisiologi. Nah, tahu apa itu adaptasi fisiologi? Gak ada yang tahu ya? Jadi adaptasi fisiologi merupakan penyesuaian fungsi alat tubuh
seluruh bagian dalam tumbuhan terhadap lingkungannya. Nah, adaptasi ini menyangkut fungsi organ bagian dalam tumbuhan dan juga bisa berupa enzim dari tumbuhan tersebut. Contohnya yaitu pada tumbuhan kaktus. Nah, tumbuhan kaktus ini memiliki mekanisme CAM, yaitu metabolisme asam trisul, yaitu pada tumbuhan kaktus memiliki stomata yang memiliki kemampuan untuk menyimpan karbon dioksida pada malam hari dan menggunakannya hanya pada siang hari. Nah, lalu yang ketiga itu ada adaptasi apa anak-anak? Tingkah laku. Nah, adaptasi tingkah laku ini merupakan adaptasi berupa kebiasaan makhluk hidup tersebut. Contoh ini merupakan pohon jati. Nah, anak-anak, pada pohon jati ini ketika dia musim hujan atau musim lembab, nah itu dia memiliki daun yang lebat dan rimbun. Tetapi pada musim kemarau dia akan menggugurkan daunnya. Nah, seperti gambar ini ya, daunnya gugur. Nah, apa tujuan pohon jati itu menggugurkan daun-daunnya? Ada yang tahu? Itu Bu, agar penguapan yang terjadi melalui daun bisa berkurang. Ya, betul ya. Agar penguapan pada daun itu bisa berkurang sehingga pohon jati itu tetap bisa hidup walaupun di tanah yang kering. Oke anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Silahkan kalian kerjakan masing-masing ya. Jika ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan ya anak-anak.
air untuk mencegah daun membusuk karena selalu terkena air. Terus pertanyaan keempat, selain tumbuhan yang pada mati, ini sebutkan tumbuhan sejenis yang memiliki perilaku adaptasi yang sama. Nah, saya buat tuh ada dua buah. Yang pertama itu eceng gondok, yang kedua itu ada lenja. Oke, terima kasih kepada Setia. Baru kami lakukan kepada Setia. Iya, Oke. Selanjutnya siapa lagi yang mau mempresentasikan karya pada anak? Silakan maju. Saya dapatkan tumbuhan kaktus yang ciri-cirinya dia mempunyai batang berduri, batangnya itu besar dan menyimpan air. Tuh adaptasinya ini jenisnya xerofit. Dan cara tumbuhan tersebut beradaptasi itu caranya dengan mengurangi penguapan air dari dalam tubuh. Yang kedua, mengembangkan tubuh yang dapat menyimpan air dan mengembangkan akar untuk meningkat penyerapan air. Dan tumbuhan lain selain dari kaktus ini, sejenis kaktus ini kurma, lidah buaya dan sebagainya. Ya, terima kasih. Oke. Selanjutnya yang terakhir siapa yang mau? Oke, kepada Yulinda dipersilakan. Baik, selanjutnya saya dapat pohon jati. Pohon jati itu ciri-cirinya mempunyai batang yang tinggi, mempunyai daun yang lebat. Termasuk jenis adaptasi oleh tumbuh tersebut adalah jenis tingkah laku, dan cara beradaptasinya itu saat musim kemarau daun pada pohon jati berguguran agar penguapan pada daun berkurang sehingga pohon tetap mampu bertahan hidup. Contoh lain selain pohon jati yaitu pohon randu. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Yulinda. Oke, pintar-pintar semua ya, anak-anak ibu semuanya. Baik anak-anak, selesai materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, adapun kesimpulan kita pada hari ini yaitu tentang cara adaptasi tumbuhan, yaitu apa anak-anak? Adaptasi yaitu merupakan kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri pada lingkungannya. Ada berapa jenis adaptasi? 3. Yang pertama ada morfologi, yang kedua fisiologi, yang ketiga tingkah laku. Baik. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, Bu. Terima kasih ya. Berarti kalian sudah paham semua. Nah, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nanti ketua kelasnya silakan pimpin ya. Oke, anak-anak, kita akan melakukan tepuk berdoa. Tepuk berdoa. Tepuk 1 jari, tepuk 2 jari, tepuk 3 jari, tepuk 4 jari, tepuk 5 jari, tepuk semuanya. 1, 2, 3, mau siap berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke anak-anak, untuk materi pembelajaran selanjutnya silakan kalian pelajari tentang benda-benda di sekitar lingkungan. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.